menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Dari 114 surat dalam Al-Quran, itu nomor yang ke-26, Allah sebut dengan nama surat An-Naml, yang artinya semut. Sebelum ke ayat yang nanti kita kaji bersama, bahwa semut itu dalam lughah Arabiyah namanya An-Naml, itu jamak dari namlatun, yaitu namlah. Ada pada ayat yang ke-18 dan ke-19 ya, tapi yang tepat yang ke-18. Karena ayat 19 itu menggambarkan respon Nabi Sulaiman terhadap karakteristik semut. Apa kata Allah? Ini sangat bagus ayatnya buat kita. Hatta itu alawatin namli qalat namlatun ya ayuhan namlut khulu fi masakinikum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yashurun. Itu surah yang kedua An-Naml ayat 18 yang barusan saya baca itu. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Hatta itu alawatin namli, ketika Sulaiman dan pasukannya itu sampai pada Wadin Namli, itu tempat yang dihuni oleh para semut, atau lembah semut. Qalat namlah, tadi jamak dari namlah itu An-Naml, maka berkatalah seekor semut, apa? Ya ayuhan namlu, wahai para semut, udkhulu, masuklah kalian semua. Ini memakai perintah yang bentuknya jamak ya, semua, sehingga semua semut itu oleh Allah diperintahkan untuk masuk. Fi masakinikum, di dalam rumah-rumahmu. Apa tujuannya? La yahtimannakum, kata Allah, supaya ya kamu sekalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman wa junuduhu, oleh Sulaiman dan bala tentaranya itu, wahum la yashurun. Hum di situ kembali ke Sulaiman dan tentaranya, okay? Buatan hum ke semut. Nah, sehingga kata Allah wala hum yashurun, wahum la yashurun. Sementara Sulaiman dan tentaranya itu tidak menyadari kalau kita, kata semut itu, berada di bawahnya. Nah, maka ayat yang ke-19 itu karena kita tahu, dah mafhum semua bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu salah satu Nabiullah dan Rasulullah yang bisa memiliki kemampuan segala jenis makhluknya. Maka ketika seorang pimpinan semut itu menginstruksikan kepada semua masyarakatnya untuk masuk di rumah-rumahnya supaya tidak terinjak-injak oleh Sulaiman itu, maka fadhahikan, kata Allah ayat 19 itu. Tersenyumlah Nabi Sulaiman itu karena melihat percakapan semut. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak membahas tafsir ayat itu. Tetapi ini menjadi fundamental hukum atau hujah hukum untuk kita orang yang beragama, bahwa semut yang akalnya terbatas itu saja memiliki insting rasa takut dari kematian. Sehingga ikhtiar yang dilakukan oleh semut supaya tidak mati karena terinjak oleh makhluk lain, yang Sulaiman dalam hal ini, maka ikhtiar yang dilakukan oleh semut itu adalah menjaga dirinya dan keluarganya itu untuk masuk di lubang-lubang atau di rumah semut itu. Sehingga singkat ceritanya bahwa An-Naml atau semut itu selamat dari kematian. Lalu bagaimana kita orang yang beragama, bukti takwa kita kepada Allah? Karena takwa itu dalam definisi para ulama salafus soleh itu banyak sekali ya. Bahkan kita pernah baca bukunya Pak Profesor Nariyas Allahyarham itu, Kuliah Akhlak. Dia menyebutkan beberapa takrif tentang takwa itu. Salah satu nanti bisa dibaca buku beliau ya. Itu salah satunya beliau menyebutkan imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, oleh karena itu orang yang beragama, implementasi dari takwa kita kepada Allah dalam menghadapi pandemi corona ini ya belajar dari semut. Semut saja bisa melindungi diri dan keluarganya dari ancaman yang membahayakan mereka
sehingga mereka selamat, apalagi kita yang Allah berikan segala kemampuan di atas kemampuan makhluknya. Jadi kita harus lebih tahu sikap menghadapi corona ini. Kaum muslimin yang berbahagia, para muhibbin dakwah Muhammadiyah, baik virtual maupun manual, yang semoga dirahmati Allah dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah alasan kita menjaga diri itu sebagai wujud takwa kita kepada Allah. Jadi yang pertama, bahwa ada kaidah kita itu tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat. Baik mudarat li nafsi pada diri kita maupun li ghairi, kepada orang-orang selain kita. Kaidah usul fikih ini didasarkan pada hadis Rasulullah, la darara wa la dirar. Ini dah masyhur hadis ini. Semua ustadz hafal insyaallah. Ini dipakai di mana-mana, khutbah atau pengajian. La darara wa la dirar. Mudarat artinya bahwa kata Rasulullah kita jangan melakukan perbuatan yang memudaratkan diri kita, terlebih memudaratkan orang lain. Dan ini inti dari takwa itu. Bahwa takwa itu menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak diri kita dan juga merusak orang lain. Sehingga salah satu argumentasi ilmiah kita bahwa kita harus menjaga diri dari corona itu karena melaksanakan hadis Rasulullah. Jadi manakala perbuatan kita itu didasarkan atas hujah hukum, baik Al-Quran maupun hadis, maka menurut takrif para ulama itu kita mendapatkan pahala. Karena itu kan ibadah. Jadi melaksanakan atau meninggalkan perintah atau larangan Allah. Yang berikutnya, kaum muslimin yang berbahagia, alasan pertama tadi ya, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan kemudorotan, baik diri kita maupun orang lain. Yang kedua, ada dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran, ayat 195. Itu ayatnya lumayan panjang. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Meskipun awal ayat ini Allah membicarakan tentang sedekah di jalan Allah. Nah, pertengahan ayat itu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, sehingga perintah Allah ini juga harus kita laksanakan sebagai wujud takwa kita. Allah melarang kita melakukan perbuatan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Itu dilarang dalam agama. Jika menjaga betul. Kita kalau ingin menjaga kesehatan, biasanya kita berolahraga, makan sehat, yang bergizi, tidak menghindari alkohol, menjaga pola hidup dan segala macam. Nah ini sebaiknya perintah Allah ini harus kita laksanakan. Bukan hanya untuk fisik kemudian kita mati-matian supaya tubuh kita bagi para ibu-ibu ben cantik, molek itu ya dandan hanya jauh. Mohon maaf ini dia kemana-mana sampai direwangi berapa juta hanya untuk mempoles dirinya. Sementara keselamatan dirinya tidak diacuhkan. Nah ini hal penting itu. Maka kata Allah, jangan kalian menghancurkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Lalu yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, itu ada istilah hibdun nafas, menjaga diri. Ini hadisnya juga masyhur. Sebagian kita mungkin sudah menghafal, hafal. Tapi mungkin aplikasinya mungkin jarang juga. Tapi hadis itu menyangkut 5 hal. Kata Rasulullah, jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Dalam konteks kita takwa dan hifdun nafas terhadap corona ini ada 2 menurut saya hadis itu. Nanti dicek di Sahih Bukhari ada. Ini sangat masyhur ini hadis ini. Ihtamnim khomsan qabla khomsin. Ada 5, tapi kami menyampaikan 2 saja yang ada konteksnya ini. Apa kata Rasulullah? Hifdun nafasnya itu apa?
sihataka qabla saqomika. Kata Rasulullah itu kita harus merawat, menjaga hidup sebelum datangnya mati. Ini penting. Dijaga betul itu. Nikmat Allah berupa hidup ini. Karena orang sekarang kepengen hidupnya panjang, hingga apapun dilakukan. Tetapi tidak ada gunanya semua yang kita lakukan itu kalau datang corona ini kita sembarangan. Tidak menjaga diri kita, nggak ada gunanya ya. Lalu yang kedua kata Rasulullah, hifdzun nafas itu adalah hayataka qabla mautika. Tadi kayak kebalik ya. Yang pertama itu sihataka qabla saqomika. Jadi sehat sebelum sakit. Nah, yang kedua ini adalah hayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Ini penting dua-duanya. Ini yang repot persepsi sebagian masyarakat kita ya. Saya kalau ngaji di mana-mana itu sering didebat oleh orang. Ustaz, itu kan mati itu takdir Allah. Saya menjaga atau tidak itu, wah ini parah itu. Pemahaman seperti ini parah itu. Kita itu berusaha apapun, kalau Allah sudah menakdirkan mati, ya mati Ustaz. Saya jawab, ya benar. Ya benar. Ini penting ya, persepsi tentang kematian. Memang kematian itu takdir Allah. Kematian itu takdir Allah. Ada beberapa surat dalam Al-Quran, maupun ayat ya, tentu ayat, yang khusus membahas tentang kematian. Sehingga menghadapi sebagian masyarakat yang punya persepsi, mohon maaf, tanda petik itu ngawur. Tidak berhujah, tidak beralasan pahamnya itu. Dan ini memang nyata loh ya. Saya ngomong ini tidak tanpa fakta. Ada sebagian, ya tidak banyak tapi ya ada yang berpaham seperti itu. Coba kalau kita ke masjid atau kemana-mana itu ketika menghadapi orang yang tidak pakai masker itu pasti pahamnya kayak gitu. Mati takdir Allah, Ustaz. Ngapain kita harus mati-matian ya Allah. Lucu. Coba ya, ini untuk supaya kita paham ya tentang konsep mati dalam Islam itu. Itu Allah nyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, kata Allah, itu akan rusak. Ada dalam surah yang ke-55 dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, ayat 26 ini juga semua hafal ini ayat ini, karena pendek sekali itu. Kullu man 'alaiha fan. Sehingga ada istilah dunia fana, itu bahasa Arab. Dunia itu bahasa Arab, ad-dunya, fana itu juga bahasa Arab, rusak. Sehingga kata Allah, semua yang ada di dunia ini akhirnya akan rusak itu. Kecuali Allah, ayat berikutnya itu, ilah wajib Allah itu, bahwa kecuali Allah zat yang maha kekal. Jadi masuk kita itu rusak akhirnya. Lalu ini pelan-pelan untuk mematahkan pendapat bahwa kematian itu memang takdir Allah dan kita pasrah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang menggagalkan program pemerintah untuk menanggulangi corona itu ya diantaranya itu. Menurut saya loh ya, karena paham yang kurang pas. Yang kedua, bagaimana proses rusaknya atau matinya makhluk Allah itu termasuk kita. Itu Allah jelaskan dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 144 itu juga agak panjang ya. Apa kata Allah itu? Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuridil akhirata nu'tihi minha. Maksudnya si syakirin. Itu agak panjang. Apa ayat pertama ini Allah buka dengan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Jadi terjemahke Jawa kuwi ra ono sak wiji-wijine menungso ingkang mati sedo illa kejaba idznillah kelawan izine Gusti Allah. Ini malah ya kalau bahasa Jawa ya. Artinya bahwa tidak ada satupun manusia itu yang mati kecuali atas izin Allah. Nah, ini benar. Jadi paham tadi itu benar memang. Memang mati itu kuasa Allah. Kapan waktunya mati? Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf.
surah yang ke-7 nanti dicek ayat ke-34. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waktunya kalau sudah tiba itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur. Jadi ayat ini menyatakan kita itu request apapun Allah izinkan, kecuali request mati, itu tidak boleh. Jadi request mati itu tidak ada, minta diajukan atau diundur, waktu kita itu tidak bisa, kata Allah. Nah ini, jadi untuk menghadapi paham bahwa mati ditakdir Allah, betul memang, nggak ada salah, betul. Tetapi proses kematian itu ada campur tangan manusia. Maka sejak zaman Nabi Adam sampai Khatamal Anbiya wal Mursalin, Muhammad Rasulullah itu matinya beda-beda. Ya memang seperti itu, qadarullah itu. Jadi kematian itu memang takdir Allah, tetapi proses kematian itu kita ikut andil bagian. Maka kita lihat ada orang yang mati tertabrak, ada orang yang mati karena bencana longsor banjir kemarin. Saya ikut prihatin itu di mana-mana, Gunung Merapi, meletus, gempa bumi di Sulawesi. Dan kemarin juga satu pesawat yang jatuh. Itu kan usaha kita. Meskipun betul mati itu takdir Allah ya. Ini maaf ini saya agak di sini supaya kita punya pemahaman persepsi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan tentang konsep kematian itu. Betul itu memang. Nah, maka saya ketika di pengajian itu ke anak-anak muda yang tanya itu mati itu kan takdir Allah, Ustaz. Saya meskipun tetangga saya itu tidak kena corona yang mati, tapi tetangga saya yang positif corona sembuh. Lah ini kan luar biasa. Kita harus pandai-pandai menghadapi karakteristik manusia seperti itu. Nah, saya bilang gini, oke Mas, kalau jenengan berpaham bahwa mati takdir Allah, nah sekarang coba jenengan kalau siang hari tidur terlentang di jalan raya. Berani enggak? Saya bilang gitu. Kalau memang Allah menakdirkan kamu mati tertabrak mobil, akan mati hari itu. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan kamu mati tidak tertabrak mobil, meskipun kamu tidur sehari semalam tidak akan mati. Dia nggak berani, nggak berani, Ustaz. Nah, makanya hati-hatilah saya bilang gitu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia dan wabil khusus para muhibin, para pecinta dakwah Muhammadiyah, baik virtual maupun manual, dirahmati Allah. Jadi itulah kenapa kita sebagai orang yang beragama, berakal, sebagai makhluk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, itu harus menjaga diri kita sebagai bentuk dari takwa. Jadi hifdzun nafas sebagai implementasi dari nilai takwa itu diantaranya itu. Jadi sekali lagi yang pertama karena kita dilarang melakukan perbuatan yang bisa memudaratkan diri kita apalagi orang lain. Yang kedua kita harus menjaga diri kita, merawat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit. Nah sekarang semua orang kalau ditanya pasti sama jawabnya. Corona itu salah satu penyebab dari sakit dan penyebab dari kematian. Ini pasti masyarakat ditanya itu. Memang kayak gitu kenyataannya. Saya ulangi lagi ya supaya paham ya. Jadi corona ini salah satu loh ya, bukan satu-satunya. Ini hati-hati nanti kalau dimasukkan di YouTube dipotong-potong bahaya ini. Karena yang bikin bahaya itu pengajian itu kayak gitu. Jadi tidak kafah mendengarkan karena baru di jalan, ya baru potong-potong mendengarkan disampaikan. Wah ini kata Ustadz ini itu enggak ya. Jadi corona itu salah satu, tidak satu-satunya loh ya. Tolong ini diperhatikan betul ya. Salah satu dari penyebab datangnya sakit dan salah satu penyebab dari kematian yang menjemput kita. Buktinya banyak, berapa ratus orang yang sudah meninggal ya karena corona. Nah itu makanya itu penting buat kita. Dan sampai hidup sembarangan tadi. Semut saja yang akalnya sedikit ya,
Kita jangan mengatakan semut itu nggak berakal. Kalau kita mengatakan makhluk Allah selain manusia nggak berakal, kita mengkufuri nikmat Allah itu. Berarti Allah itu menciptakan yang tidak sempurna. Berakal tapi sedikit. Bukti akalnya mereka punya insting itu. Punya insting, semut tadi di surah An-Naml itu ayat 18-19, sehingga ikhtiar yang dilakukan oleh semut untuk menjaga diri dan keluarganya dari kematian itu adalah masuk ke rumah-rumah semut itu. Ini menarik ya kisah itu. Oleh karena itu wujud ikhtiar yang kita lakukan ya, ini juga kita penting ini untuk melaksanakan di rumah. Sekarang baru ramai gerakan 5M itu. Saya tadi pakai masker ya. Kok dikira Ustadz ngaji ranggo masker. Saya pakai masker tapi saya copot. Saya siapkan. Copot karena kalau ngomong pakai masker enggak jelas. Jadi gerakan 5M itu ini dan kita juga perlu untuk ikut mensukseskan dan mensosialisasikan program gerakan 5M itu ke masyarakat. Yang pertama pakai masker ya, jelas. Pakai masker. Karena upaya menjaga tadi loh ya, menjaga. Yang kedua itu mencuci tangan. Ini kan kebersihan. Kalau kita kaitkan dengan hukum agama ya ada dasarnya itu. Cuci tangan. Itu kan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu salah satu ciri orang yang beriman. Salah satu ya. An-nadhafatu minal iman. Jadi terjemahkan itu kita menjaga kebersihan itu termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Lalu yang ketiga gerakan ikhtiar kita bagi orang yang beragama itu adalah menjaga jarak. Emang ini betul menjaga jarak dari masyarakat. Bukan berarti kita tidak. Ini adalah lagi yang berpaham. Wah, kalau kita menjaga jarak itu berarti kita tidak tidak istilahnya tidak bermasyarakat, bukan itu. Ini salah meleh nih pemahaman ini, salah kaprah. Wis ora karo-karoan. Insyaallah ini menjaga jarak. Yang yang keempat ya, itu menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan itu juga penting. Upaya pencegahan. Lalu yang kelima, program pemerintah itu adalah mengurangi, tidak menjauhi, mengurangi mobilisasi dan interaksi. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia dan wabil khusus para muhibbin itu, memang ya seperti itu. Hendaknya orang yang beragama itu dan harus dilakukan terus-menerus, jangan sampai berhenti. Dan meskipun misalkan ya dan seandainya dan harapan kita corona segera hilang dari dunia ini. Nah, ini memang gerakan-gerakan sebagai simbol ikhtiar kita itu ya harus dilakukan sepanjang masa itu. Nah, ini menjaga jarak, mencuci tangan, kan? Karena menjaga, dan kita itu dari dulu diajarkan itu, cuci tangan, bersih, makan. Jadi orang yang beriman dan beragama itu dan bertakwa itu ya, iman dan takwa itu sebenarnya sangat dekat dengan nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai nilai-nilai kebersamaan. Ya sudah, saatnya lah kita sekarang ini kembali kepada sunatullah, bahwa semua itu terjadi atas izin Allah. Nah, tergantung kita bagaimana mensikapi fakta-fakta seperti saat ini. Oleh karena itu, kalau seandainya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tadi termasuk menjaga diri keluarga dan masyarakat kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan, maka insya Allah kita akan terhindar dari itu. Coba kita kembali ke surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua tadi, ayat 195 itu. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi yadikum ila talwah wa ahsinu. Ini perintah yang kedua kata Allah.
Kita harus berbuat baik. Wa ahsinu. Itu bentuknya jamak, fil amarnya itu, kata perintahnya itu. Wa ahsinu, itu harus dipanjangkan ya. Ada orang yang saya pernah datang ke masjid dari jamaah itu habis jalan-jalan, habis ngaji terus mampir. Itu bacanya pendek, wa ahsinu. Wah itu keliru ya. Dicek di ayat. Itu panjang itu. Kalau dalam nahwu dan sorof itu wa ahsinu itu fi'il amar yang ditujukan kepada semua orang beriman dan bertakwa terutama, sehingga ditandai dengan wawu jamak di akhirnya dan alif fariqah, sehingga wa ahsinu kata Allah, dan sekalian semua berbuat baik. Itu berbuat baik di masa pandemi itu ya seperti itu, berbuat baik ya, kita dengan mencuci tangan ini berbuat baik, kita menjaga supaya tidak terhindar, supaya tidak ada dalam kurungan juga berbuat baik, itu luar biasa loh ya. Wasinu, kenapa kata Allah? Ayat itu ditutup dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Tentunya kapan dan dimanapun. Nah, oleh karena itu, mari orang yang beragama, ini pesan ya saya, yang terakhir karena waktunya selesai. Itu bahwa kembalikan semua yang kita lakukan itu karena melaksanakan perintah Allah. Itu selesai. Itu selesai ya itu. Jadi kita mulai mau bangun tidur sampai mau tidur kembali, itu niatkan semua yang saya lakukan itu atas perintah Allah. Nah, sudah, enjoy kita, happy saja. Happy saja. Meskipun nanti ya seandainya mungkin pemerintah tidak menghimbau lagi, ya kita pokoknya Allah itu sudah menghimbau supaya selalu berbuat baik, wa ahsinu gitu. Nah, sudah selesai. Jadi kita sebagai orang yang beragama ini bedanya kita orang yang beriman dan bertakwa, kita punya nilai tersendiri bahwa saya melakukan perbuatan ini karena diperintah Allah. Nah, sudah enjoy betul, hidup ini happy, tidak terpaksa karena tekanan masyarakat, Pak RT, Pak RW wajib. Enggak, Allah memerintahkan, wis selesai itu. Sudah selesai. Wa ahsinu, umum. Mujmal, umum perintahnya. Pokoknya berbuat baiklah kalian fi kulli makan wa zaman, dimanapun dan kapanpun. Mungkin gitu aja ya tentang muqaddimah ini tentang takwa dan hifdzun nafas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, kalau ada diskusi, monggo silakan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kami haturkan pada Bapak Margianto SAG MAG atas tausiah atau ceramah yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya seperti penjelasan sebelumnya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, atau Bapak dan Ibu juga bisa bertanya melalui kotak chat atau room chat yang tersedia. Begitu. Monggo Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan kotak chat yang tersedia, atau mungkin Bapak dan Ibu sedang berada di tempat yang ramai, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan kotak chat yang tersedia, begitu. Sekali lagi bagi Bapak dalam diskusi atau tanya jawab, monggo bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada pemateri pada malam hari ini, kami persilakan. Yang pertama, boleh bertanya secara langsung, atau yang kedua, Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui room chat yang tersedia. Gitu. Itu di room chat sudah ada satu pertanyaan, Mas Iran. Oh, baik. Ini pertanyaan dari Bu Ria. Mohon izin bertanya, bagaimana menghadapi tetangga yang ngeyel tentang 5M? Begitu Bapak pertanyaan dari beliau. Langsung ya. Nah, ini menarik. Menarik ini ya.
Jadi ini masuk dalam manajemen dakwah. Nanti dibuka dalam surah Toha, surah yang ke-20 dalam Al-Quran. Jadi dulu ceritanya itu siapa yang tidak kenal Fir'aun. Fir'aun, ya, Fir'aun laknatullah alaih. Itu semua orang kenal, semua orang itu kenal. Jangankan orang sesama kafir, apalagi kita orang Muslim itu kenal. Jadi Fir'aun itu zaman Mesir kuno itu dikenal sekali. Kenapa? Fir'aun itu jelas salah karena dia mengatakan qala ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, sehingga orang-orang kafir saat itu, non-Islam loh ya saat itu tahu Fir'aun itu salah. Karena sejak zaman Nabi Adam, ya, terus kemudian Fir'aun itu hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam itu tidak ada satupun orang yang mengaku dirinya sebagai ilah, sebagai Rob, kecuali hanya Fir'aun. Nah, sehingga orang kafir pun tahu Fir'aun itu salah. Apalagi kita loh ya. Pasti tahu, dah mafhum. Nah, lalu ketika Fir'aun itu hidup, maka Allah mengangkat nabinya sama Rasulullah itu justru dari anak angkatnya Fir'aun. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Nah, kemudian doanya Nabi Musa itu karena dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Nabi Musa itu punya kendala tidak normal lisannya, komunikasinya, sehingga doa yang sering kita baca dan ini sejak dulu saya hafalkan ini sejak SD dulu ya. Apa doanya Nabi Musa itu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, kemudian permudah urusanku, lalu lancarkan lisanku supaya mereka memahami. Ini penting ya bagi Bulia tadi yang bertanya. Siapa, saya nggak tahu Bulia atau siapa itu. Siapa Mas Bulia? Ibu Ria, Pak. Oh ya, nggak jelas. Nah, ini penting. Yang terakhir itu doanya Nabi Musa itu, ya qauli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa perintah Allah? Dibuka dalam surat Toha itu ya. Apa kata Allah? Fakula, katakan, berkatalah kamu berdua Musa dan Harun, kata Allah kepada Fir'aun itu apa? Qaulan layyina, ucapan yang lembut, ucapan yang halus. La'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Nah, harapannya kata Allah, kalau kamu Musa dan Harun berkata kepada Fir'aun dengan lembut, layyina itu, harapannya dia Fir'aun itu bisa sadar, ingat dirinya, yakhsha, dan takut pada Allah. Jadi apa kata kuncinya? Kalau menghadapi tetangga, ini ya kayak gitu. Tadi saya katakan tadi itu, kita harus bisa memberikan hujah yang argumentatif ilmiah, tentunya dengan qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Nah gitu ya. Ini manajemen dakwah ya. Maka dalam Al-Qur'an simantik kata qaul itu ada 7. Ini yang Allah sampaikan itu supaya kita dalam memberikan dakwah kepada orang-orang yang ngeyel-ngeyel itu. Tadi saya katakan anak muda tadi itu, Bapak mati itu tadi di Gusti Allah, aku lah mbok ora krona yo mati bakal. Aku yo kena krona yo ora mati nek Allah enggak menakdirkan. Nah itu dijawab dengan argumentatif yang bagus. Apa yang pertama? Itu qaulan layyina, dengan komunikasi yang lembut, halus. Yang kedua, qaulan ma'rufa, dengan ucapan atau komunikasi yang baik, ma'ruf. Ma'ruf itu yang diketahui. Jadi orang itu paham yang kita sampaikan. Kita contohkan nanti ya. Yang ketiga, itu ada qaulan sadida. Sama itu, sadid itu juga yang baik, yang benar, tidak ngawur ya. Nggak ngawur. Jadi orang tombong ngeyel malah yus kono Pak Bu. Orang percaya kemudian mati jenengan, itu enggak salah itu. Itu salah itu. Mohon maaf ya. Jadi yang benar tadi argumentatif itu yang ilmiah bagi kalau Buria misalkan tahu hukum dalil Al-Qur'an hadis
sampaikannya harus lihat dia dulu tetangganya kayak apa gitu ya. Yang penting kaulan sadida. Yang keempat itu kaulan baligha. Ucapan baligha. Itu ya baligul ani wal ayah itu. Jadi ucapan yang orang yang menerimanya itu dia paham itu, baligh itu tersampaikan dengan benar. Itu mboten bulet. Wong Jawa bulet ya. Maka tadi Nabi Musa itu doanya itu wahlul uqdatam min kan lisanku yafqahu qouli supaya apa masyarakat itu sing ngeyel-ngeyeling wau memahami yang saya sampaikan. Itu penting ya kaulam baligh. Lalu yang kelima itu ada kaulam maisura. Yang keenam ya, yang keenam. Itu ucapan yang maisura dari kata yasaro, yusron. Mudah. Jadi ucapan yang mudah dimengerti. Ora kangelan. Maka ada kaidah dalam berdakwah itu ala qadri bi uqulihim. Jadi lek pangandikan itu disesuaikan dengan si penerimanya itu kayak apa kemampuannya. Ngoten mawon itu prinsipnya itu. Jadi kaulah maisura itu mudah dicerna gitu. Wah terus dhuwur-dhuwur karo wong desa omongane ilmiah. Secara manhaj hukum buah itu itu mengdomblong apa to Mbak sama-sama di radong. Nah, itu maisura. Itu perlu kecerdasan betul itu. Butuh kecerdasan itu. Nah, yang apa? Yang keenam, yang ketujuh ya. Jadi terus ada kaulan karima. Itu ucapan yang mulia. Jadi tidak merendahkan, tidak mencaci orang yang ngeyel. Wah, kono ben tak dumak kowe. Ben kena corona. Nah, itu kan tidak bagus. Itu jauh dari nilai-nilai dakwah ya. Jadi Mbak Ria atau Mbak Lia itu ya sampaikan aja itu. Ya, pokoknya monggo Bu, gini-gini Pak, Mas ini. Itu insyaallah selesai. Jadi memakai tidak tadi merendahkan, tidak mencaci maki, apalagi menghina. Itu malah kabur. Maka kata Allah itu apa? Dalam surah Ali Imran itu dibuka ya. Bima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan qalidul qalbi lang fadu min haulik kata Allah. Jadi rahmat Allah lah kamu itu bersih sayang dan berlemah lembutlah kepada mereka. Lintalahum itu dalam kaidah bahasa Arab itu lughah Arabiyah itu satu akar kata dengan qaulan layyina tadi. Maka dalam ilmu tajwid itu ada mad layyin namanya. Itu mad layyin itu maaf ya ini saya sampaikan ya. Supaya kita paham betul konsep Al-Qur'an. Mad layyin itu ada wawu dan ya sukun sebelumnya ada huruf yang berfathah. Nah, itu dibaca layyin itu lunak. Enggak boleh panjang seperti au, ai itu misalkan mauta. Nah, itu maka kata Allah lahum berkata lembutlah kamu pada mereka. Apa kata Allah berikutnya itu? Walau faddun walidul faldulang fatu min haulik. Kalau kamu itu pasar ucapan karo-karuan bulat teracap, maka kata Allah lan fadu min haulik, pasti mereka itu akan berhamburan lari dari sekitarmu. Jadi orang yang ngeyel-ngeyel tadi tentang corona itu kita dongke karena dengan metode yang kurang tepat, kurang pas, komunikasi kita yang barangkali tidak terstruktur itu barangkali bahasanya ya tidak terstruktur. Mereka bukannya malah percaya pada kita, malah sebaliknya. Wah, aku malah jadi bulat racet karo-karuan oke. Paling gitu ya, Mbak Ibu atau mohon maaf ini saya enggak. Nah, jadi mari dalam menghadapi masyarakat yang seperti itu ya kita sampaikan saja yang baik lah, yang baik insyaallah bisa menerima. Matur anut Mas. Oh, baik. Terima kasih Ustaz. Di sini ada pertanyaan lagi, Ustaz, ada 2 pertanyaan. Mohon izin untuk membaca. Dari Ibu Umi. Assalamualaikum Ustaz Mardi. Waalaikumsalam. Saya nyuwun penjelasan. Yang pertama, bagaimana sikap mental kita di pemberitaan COVID yang membuat kita merasa khawatir hingga ketakutan berlebihan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana tuntutan Islam dalam menghadapi COVID-19? Ustaz untuk 2 pertanyaan. Matur nuwun. Bu atau Mbak saya nggak tahu ini. Karena kalau kan nggak jelas.
Jadi yang pertama bahwa apa namanya, wama aso batin min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, kata Allah, yang terjadi illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Itu diyakini dulu. Ini apa keyakinan yang harus ditanamkan, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, semua itu atas izin Allah. Maka kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak itu tidak akan terjadi. Ulu fi kitabim mubin, kata Allah, dulu udah Allah tulis dulu bahwa tahun ini akan ada corona. Nah, kita tinggal aja menghadapi itu. Insya Allah dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, kita enjoy saja menghadapi. Insya Allah enjoy. Karena semua itu sudah dirancang oleh Allah. Nah, tinggal aja kita hadapi se-happy mungkin. Tapi kalau kita meyakini tidak punya konsep berpikir ini, ya agak susah itu. Nah, itu ya, jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Corona ini atas kehendak Allah. Dan memang karena atas kehendak Allah, maka banyak orang yang sembuh dari corona. Dan ada orang yang mati bukan karena corona, itu karena semua atas kehendak Allah tadi, ya. Oleh karena itu, masih lagi kita perbarui konsep pemahaman kita terhadap corona yang lebih khusus, dan yang lain juga perlu bahwa kita itu hanya menjalankan apa yang sudah Allah rencanakan. Maka ada istilah an-nasu mudabbir, Allahu muqaddir. Ini sudah masyhur ini di kalangan anak-anak pesantren. An-nasu mudabbir, Allahu muqaddir. Manusia itu perencana dan Allah yang menentukan. Nah, lalu yang kedua, karena sudah punya konsep pemahaman yang bagus itu bagi orang yang beragama, beriman dan bertakwa itu. Kedua, apa yang dihadapi? Ya tadi itu. Kita harus menjaga diri kita, jangan sampai berbuat mudorot untuk diri kita, terlebih mudorot untuk orang lain. Kemudian kita harus merawat nikmat Allah. Tadi itu yang berupa hidup sebelum mati, sakit, sehat sebelum sakit, dan juga yang kita lakukan adalah jangan sampai kita menghancurkan diri kehidupan kita, warga kita, terlebih menghancurkan kehidupan orang lain karena tidak mau menjaga protokol kesehatan. Demikian, matur nuwun. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kalau di chat, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian sekarang juga waktunya menjelang pukul 9. Untuk diskusi kita cukupkan sekian dulu. Sekali lagi, terima kasih banyak di drama atau narasumber pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlimpah barokah untuk Bapak dan juga keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, jamaah pengajian Muhammadiyah dimanapun berada, yang insya Allah kita juga bersama akan mendapatkan banyak materi dari yang telah mendapatkan banyak materi dari pengajian ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan itu dapat bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan selebihnya kita dapat menularkan ilmu tersebut dan sehingga dapat menjadi Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Lucu pada malam hari ini bersama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Margianto. Nggih, sami-sami. Matur nuwun. Tangannya kami memfasilitasi loh. Zeus. Matur nuwun Ustadz. Mas Irwan, mohon maaf. Kalau tidak berkenan ada yang